pada waktu datang ke San Francisco, apa yang Pak David lakukan? Oke. Seumpamanya Ya. apa yang perlu dilakukan Ya. pada waktu itu? Yang jelas pertama tempat tinggal, Pak John. Jadi dalam hal ini juga kami bisa menghubungi kami melalui internet, website GKI, dan kami bisa berbicara langsung, bertemu langsung dengan Ibu Dicetiwa. Dan kebetulan Ibu Dicetiwa memang sudah kami kenal kira-kira 10-15 tahun yang lalu ketika saya masih pemuda di Jakarta. Kemudian melalui Ibu Dice menyarankan menghubungi beberapa anggota GKI, dan akhirnya kami mendapatkan tempat tinggal melalui anggota GKI. Orang yang mereka coba datang dan memanfaatkan izin tinggal mereka untuk coba bekerja dan mencari pengalaman. I think it's okay, it's good. Ya memang karena kembali lagi di sini di level apapun kita bekerja itu dihargai, dan memang income-nya jauh lebih tinggi dari Jakarta. Kalau di Jakarta kita bekerja katakanlah sebagai kasir supermarket, itu pun sudah rasanya satu posisi yang agak rendah, dan income-nya sama sekali katakan hanya let's say 800, 1 juta. Nah di sini kasir supermarket income-nya bisa per hour $10 atau $12, sangat berbeda. Demikian kira-kira Pak Jan. Apakah mudah untuk tinggal di Amerika dengan dapat status? Itu sangat relatif karena untuk mendapatkan status itu banyak sekali jalan menuju ke sana. Ya banyak teman-teman yang mereka memperoleh green card lottery, mereka apply, dan memang kesempatannya masih cukup banyak untuk orang Indonesia dibanding seperti Filipina. Itu kuotanya sudah tidak ada, tapi Indonesia masih banyak peluang itu. Dan memang kalau kita lihat juga banyak yang mengajukan dengan cara political asylum dan lain-lain, atau mereka masih single, mereka married dengan orang warga negara Amerika, dan beberapa jalan lain untuk mendapatkan status yang jelas di Amerika ini. Apakah Pak David dengar yang untuk dapatkan status di Amerika sangat susah, seumpamanya H1 atau political asylum atau macam-macam, apa itu mudah untuk mendapatkan di Amerika menurut Pak David? Saya lihat memang sekali lagi relatif sekali. Mau dibilang sulit tidak juga, mau dibilang gampang mungkin nggak juga. Jadi ada beberapa orang yang begitu mudah mereka mendapatkan. Nah saya tertarik dengan Pak John dengan tadi H1 ya. Saya teringat bahwa H1 adalah salah satu cara yang cukup baik. Antara lain mahasiswa di sini mereka kuliah, kemudian mereka coba bekerja, kemudian tempat mereka bekerja, employer mereka senang dengan mereka, mereka bisa mendapatkan H1 atau sebelumnya mungkin dengan labor certificate, dan nantinya bisa disponsor untuk mendapatkan green card. Dan yang setahu saya cukup banyak orang Indonesia yang mendapatkan status dengan jalan ini, sehingga mereka bisa mendapatkan green card, dan setelah itu mereka tidak harus bekerja di tempat yang sama, mereka bisa pindah ke tempat lain. Apakah cukup banyak orang Indonesia yang tidak dapat status di Amerika? Ya, cukup banyak juga Pak John. Oke, jadi juga ada dengan arti juga cukup banyak yang dideportasi, bukan? Iya, betul. Okay. Jadi kalau maksud relatif ya maksudnya bisa kadang-kadang bisa dapat, kadang-kadang juga tidak bisa dapat. Betul. Oke. Betul, jadi itu penuh dengan risiko, bukan? Iya, betul. Okay. Jadi betul, itu harus dipertimbangkan matang-matang. Artinya jangan juga terlalu berani untuk overstay di sini. Walaupun kenyataannya memang ada beberapa orang yang overstay, namun memang mungkin saya tidak terlalu menyarankan hal itu. Oke. Jadi kalau memang ingin mau tinggal di sini, biasanya orang Indonesia apakah pergi urus sendiri ke imigrasi atau pakai pengacara? Biasanya mereka menggunakan pengacara. Okay. Di sini disebut lawyer, karena memang melalui lawyer itu akan sangat membantu, karena lawyer tahu persis kita akan mengajukan dengan cara jalan apa, dan dia bisa tahu bagaimana untuk persyaratan dan hal-hal lain yang mendukung untuk pengurusan itu.
Oke. Jadi kalau kita bandingkan hidup sehari-hari untuk orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dan Amerika, bedanya apa, Pak? Oke, sehari-hari ya Pak Joni. Ya, sehari-hari. Mungkin yang tadi saya juga pernah sampaikan bahwa uh, Lebih aman. iya persis. Jadi saya tadi pertama law enforcement. Jadi benar-benar di sini berjalan sehingga orang tidak seenaknya berbuat jahat. Mereka tahu bahwa resikonya apa kalau mereka berbuat jahat. Oke. Jadi keamanan masalah satu. Kemudian juga mungkin karena Indonesia penduduknya sudah begitu banyak sehingga memang di mana-mana ada orang di traffic light, di jalan-jalan kita ada rasa-rasa khawatir sometimes. Mereka ketok-ketok, mereka minta uang dan lain-lain. Namun di sini ya mungkin karena penduduknya juga tidak terlalu banyak dibanding luas arealnya, maka ya hampir tidak ada kita berjalan. Jadi rasa kekhawatiran terus terang di sini memang lebih tidak ada dibanding dengan sementara ini di Indonesia. Namun saya yakin Indonesia juga untuk tahun-tahun ke depan pasti akan lebih maju lagi. Oke.